Sudah semua ya pemimpin tadi bersifat pemimpin semua. Kita lanjut ke teks materi berikutnya yang ini kita sudah tahu dalam sifat keadilan. Nah, mungkin kita kembali lagi ya teman-teman yang belum tahu mungkin kesehatan nama guna dan selalu yang selaku fasilitator pada sisi materi dan pertama-tama dengan tematik dulu diskusi kita atau materi kita pada hari ini. Jadi terkait dengan tema prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia adalah mata pelajaran salah satu mata pelajaran dari para legal yang mempelajari tentang sistem dan prosedur peradilan pidana, tata usaha negara, konstitusi dan juga mahkamah agung dan sekilas juga tentang peraturan pemerintah. Sejak advokat maupun calon advokat tentunya pasti akan tahu sama-sama bagaimana prosedur yang ada pada sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan sebuah kasus ya. Jadi jika hukum acara sudah diketahui dan sudah dikuasai, maka bagi setiap penegak hukum termasuk teman-teman semua para penegak hukum akan mudah bagi teman-teman semua untuk melaksanakan undang-undang acara di suatu persidangan. Nah, materi pada kali ini akan dibawakan oleh Mbak Nadia Dara SAMK. Beliau merupakan seorang advokat dan konsultan hukum yang bergerak dalam pendampingan hukum, penanganan, dan juga penyelesaian perkara hukum untuk masyarakat dan bawahan, perusahaan dan pemerintah, serta melakukan penelitian hukum yang berkaitan. Beliau menjadi paralegal dan advokat di Amerika Keadilan dan belajar Brawijaya Attorneys and Consular Law. Mungkin saya akan menyapa dulu Mbak Nadia. Mbak Nadia, udah siap ya Mbak? Isi materi kali ini. Itu sudah. Iya, baik. Nah, nanti untuk teman-teman kalau misalkan mau bertanya langsung diperbolehkan. Kita mungkin mau menyimpan pertanyaannya kemudian setelah materi baru disampaikan ini juga silakan. Jadi kita istilahnya hari ini share-share aja kalau misalkan harus ada pertanyaan. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan menuju materi selanjutnya yakni prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Kalau saya kepada Mbak Nadia, terima kasih Mbak Luna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan berbahagia ya. Boleh perkenalkan saya Nadia Dara. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah ketemu saya sebelumnya di sesi wawancara. Nah, itu juga sempat ngobrol dan sharing di sana. Coba ya, terima kasih. Ya, bagi yang belum pernah ketemu, salam kenal. Saya di LBH Rumah Keadilan ini sejak tahun 2017. Jadi saat itu saya masih paralegal, menjadi advokat sampai akhir 2022. Jadi saya masih menjadi advokat, berumah advokat. Dan masih tetap bergabung di LBH Rumah Keadilan, dan lain-lain. Di luar itu saya juga bergerak di menangani perkara-perkara profesional di Garda Brawijaya Law Office. Yang sudah disampaikan Mbak Luna sebelumnya. Teman-teman kita rata-rata pasti sudah pernah mempelajari atau sudah mengikuti perkuliahan mata kuliahnya hukum acara ya. Begitu tidak dapat. Ada yang masih belum pernah materi yang kalau dari teman-teman kita kalau asal dari ya bisa dijelaskan Mbak sebagian hukum acara ini kalau di ini apakah sama dengan fakultas hukum universitas lain atau bisa sama tidak sebenarnya adalah peradilan antara pendapat dan sebenarnya tidak spesifik gitu. Lebih kebanyakan hukum perkara dan yang tidak memang betul-betul kayak ada ilustratornya maka itu untuk diberikan itu dalam. Jadi gini teman-teman, seperti yang sudah dialami pasti selama ini kalau hukum acara itu tak mungkin kita selesaikan kita meneliti dalam waktu 2 jam 4 jam sekalipun. Ini satu SKN dan dua SKN, kan ada yang 4 SKN. Ya kalau digabung semuanya masih juga. Tapi ini saya coba review secara singkat karena saya anggap teman-teman sudah punya detail sebelumnya pengetahuan dan maupun pendapat dari pembentuk. Oke, jadi peradilan dalam penyelenggaraan
negara. Itu kenapa sih kok menjadi penting? Ternyata Mbak, kenapa peradilan ini penting dalam sebuah negara? Harus diatur. Kenapa kok sampai diatur sistem peradilan itu apa udah di sini? Nah, kenapa ini? Memang sekarang di apa urgensi dalam kenapa di sistem peradilan Indonesia perlu diatur karena untuk mendapatkan kepastian hukum itu kepastian hukum apa dari norma itu sendiri karena percuma ada normanya kalau nggak disegakkan dalam peradilan. Jadi memang supaya nggak sembarangan tata cara beracaranya dan bagaimana upaya dalam penegakan hukum itu memang diperlukan adanya sistem peradilan yang mengatur itu semua supaya berjalan. Kemudian kalau teman-teman ketahui mungkin pernah dengar juga istilah pengadilan. Nah, kalau pengadilan dan peradilan sendiri itu apa sih? Pengadilan tahu nggak? Itu kan sering kita balik-balik ya. Mbak siapa sendiri panggilannya yang tahu yang saya peradilan itu proses dari peradilan itu sendiri semua lagi kan terjadinya proses peradilan itu sendiri. Jadi memang kalau ada yang lain sekarang pengadilan itu adalah tempatnya lembaga yang melaksanakan penegakan hukum itu salah satu tahapannya di pengadilan. Dan sistem yang berjalan di dalamnya itu yang kita sebut atau kita pahami sebagai sistem peradilan. Oke, sistem peradilan di Indonesia itu kan dilakukan melalui kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Ini saya mohon maaf tidak membuat bagian ya, nanti cara kita memahami bahwa yang pertama oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Jadi Mahkamah Agung itu di bawahnya ada peradilan peradilan yang dinaungi. Ada lingkup di antaranya ada peradilan kemudian ada peradilan tentang stadir, kemudian ada peradilan jadi misalnya nanti dengan perkara perdana, biasanya beda peradilannya. Kemudian ada peradilan militer. Kemudian penyelenggaraan peradilan ini sistem peradilan salah satunya juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Guna tadi. Ini perbedaan antara peradilan dan pengadilan yang tadi dijawab oleh Pak Elma, kurang lebih sama ya soal peradilan dalam prosesnya dan pengadilan dalam bagian atau instansinya di mana peradilan itu sendiri dilaksanakan. Selanjutnya Mas, jadi kita masuk pada sistem peradilan pidana. Nah, sistem peradilan pidana ini adalah bentuk atau upaya hukum atau sistem berjalannya prosedural penegakan hukum pidana. Nah, ada pun komponennya, komponen dalam hukum acara pidana sendiri itu ada macam-macam, ada penyidik atau kepolisian yang kita ketahui, yang kedua ada jaksa dengan kejaksaan, kemudian ada pengadilan, barulah ada Lapas atau LP. Nah ini tahapannya sangat panjang di teman-teman, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan dan seterusnya yang bisa teman-teman baca. Pertama penyelidikan. Penyelidikan ini biasanya dilakukan ketika kita sudah menduga ada suatu tindak pidana terjadi. Ini di luar OTT ya teman-teman. Jadi bukan kalau tangkap tangannya kita sudah nyata-nyata ada buktinya bersama polisi. Lain jika ada laporan misalnya atau aduan masyarakat, itulah yang nanti berproses di dalam penyelidikan. Tentu bukan kapasitas kita, dengan kapasitas teman-teman untuk melakukan penyelidikan, tetapi Polri. Perannya teman-teman apa sih sebagai para legal ini dalam hal pendampingan korban atau yang merasa dirugikan secara pidana, teman-teman itu sudah bisa melakukan pendampingan bersama dengan advokat kalau teman-teman masih para legal establishment itu mulai dari proses penyelidikan ini. Artinya teman-teman bisa mulai komunikasi dengan penyidik, follow up bagaimana perjalanan perkaranya, ini yang kurang. Kemudian misalkan ini barang buktinya kurang, alat buktinya kurang dua berkas atau dua saksi misalnya, teman-teman bisa bantu untuk mencari dan melengkapi. Nah, setelah proses penyelidikan ini selesai, maka tindak pidana ini kan oke, ini sudah cukup bukti, berarti ini memang bisa disebut sebagai tindak pidana, bukan lagi diduga tindak pidana. Nah, itu baru naik
ke penangkapan atau penahanan bagi itu wajib apabila ada beberapa yang tahu apa saja yang unsur yang menjadikan seseorang wajib dilakukan penahanan. Nama orang yang ditahan gitu. Kalau ini menghilangkan barang bukti, kemudian melakukan Malah kita. Nama saya Budi Laksono. Mas Budi Laksono. Iya. Pemahaman saya ada beberapa alasan kenapa harus dilakukan penahanan. Pertama, dikhawatirkan dari yang diduga tersebut melarikan diri dan kemudian menghilangkan barang bukti. Ya. Ada lagi yang bisa melengkapi. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ini. Ada lagi yang mau melengkapi tadi Mas. Mas siapa panggilannya? Mas Jaka. Sebenarnya sih kurang lebih itu ada ya kalau bukti terus ada bukti permulaan cukup lah buat ditahan gitu. Jadi kalau misalkan bukti yang cukup dan ada bukti permulaan, itu kan kita membuktikan yang tadi ya tidak pidana. Tapi kenapa sih seorang itu harus ditahan? Seperti yang disampaikan oleh Mas Budi tadi, memang ada kekhawatiran dia akan menghilangkan alat bukti. Kemudian ada kemungkinan dia akan melakukan melarikan diri. Selanjutnya ancaman pidana di atas 5 tahun. Itu yang wajib dilakukan penahanan. Nah, teman-teman, tapi upaya yang bisa dilakukan selain mendampingi korban, ini juga bisa melakukan pendampingan terhadap pelaku ini tadi. Jadi masih tersangka ya status ini. Nah, teman-teman, kalau kliennya ditahan, itu bisa melakukan upaya-upaya seperti apa mas suap untuk melakukan pembebasan penahanan, kemudian bisa melakukan pendampingan selama BAP, melakukan penahanan bebaskan kemudian bisa melakukan pendampingan dalam pemeriksaan BAP atau pembuatan berita acara pemeriksaan sampai di tahap persidangan. Itu yang sebagai pelaku. Kalau sebagai korban, teman-teman memang sifatnya hanya pasif dengan follow up saja. Maka tugas diri tidak serahkan pada kepolisian. Ini sudah masuk tingkat penyidikan karena sudah ditemukan cukup bukti ya tadi mas. Jaka itu bukti ada bukti permulaan itu maka sudah bisa disebut sebagai tindak pidana naik tahap penyidikan. Oke, setelah penyidikan yang dirasa cukup berkas itu oleh penyidik sudah dilengkapi semuanya bukti-bukti, kemudian laporan proses subjeknya benar, yang korbannya ada, pelakunya jelas dan sebagainya, maka berkas diserahkan dilimpahkan ke tidak salah. P21 19. Jadi setelah sudah dilimpahkan ke kejaksaan pasti akan melakukan kembali. Ini sudah benar belum? Oh, misalkan mobil, barang yang mobilnya ada nggak menggelapkan mobil ini? Pencurian rangkor misalkan, jadi kan nggak ini nomor rangkor dan lain sebagainya jelas kayak ini barang mobilnya. Kalau ternyata ada misinya maka berkas itu bisa dikembalikan lagi ke penyidik atau polri itu dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas tersebut kembali revisi dan kemudian bisa disalurkan kembali ke JPU. Nah, setelah sudah clear sudah lengkap, JPU menyatakan ini memang sudah layak gitu perkaranya dilanjutkan, akan dilimpahkan ke pengadilan, didaftarkan perkaranya bagi proses persidangan. Nah, proses persidangan ini teman-teman, inilah yang kita ketahui atau pahami sebagai hukum acara selama ini. Dari teman-teman yang sudah pernah melalui atau belajar hukum acara pidana, tahapan persidangan apa aja yang tidak salah? Pertama, pembacaan surat dakwaan. Kemudian yang kedua, tentang keberatan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat terdakwa. Kemudian ada putusan selah, kemudian pembuktian, kemudian rekuisitor tuntutan penuntut umum, kemudian dijawab dengan pledoi oleh penasihat hukum, kemudian versi publik, kemudian putusan. Itu secara lengkap dari hukum. Terkadang memang kita tidak ada putusan selah, apabila memang eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh pihak tersangka atau terdakwa dengan kehannya atau penasihat hukumnya ini tidak dikabulkan, maka tidak akan ada putusan selah. Proses berlanjut di pembuktian otomatis pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan saksi. Nah, saksinya itu biasanya dari pihak JPU yang menghadirkan.
itu ada saksi polisi dari pihak kepolisian yang menangkap, yang melakukan pemeriksaan. Misalnya kalau narkotika kan kita kadang nggak ada laporan ya, jadi langsung ditangkap oleh teman-teman penyidik gitu. Nah itu yang kemudian ditanya oleh JPU, sambil JPU membawa bukti-bukti yang memang menguatkan dalil-dalil. Kemudian tahap pembuktiannya dibalik lagi dari pihak tersangka atau terdakwa itu ada nggak saksi-saksi yang meringankan atau bukti-bukti yang meringankan, itu tetap diberi kesempatan. Nah teman-teman perannya paralegal dalam hal ini, kalau kita sebagai advokat ya tentunya setelah paralegal itu akan berperan dalam mengajukan saksi atau mengajukan bukti-bukti yang meringankan dalam hal pembuktian. Itu teman-teman bisa saksikan di sini. Ini contoh komponen-komponen dalam persidangan hukum pidana ya. Yang di sebelah sini adalah penasihat hukum, yang sini kemungkinan saksi, karena mohon maaf saya nggak tahu perkaranya apa, jadi mungkin saksi atau yang pelan. Saya rasa saksi dan ada lima dan kemudian JPU-nya di sisi kita. Yang di bawah ini ada isinya BAP, tuntutan, dakwaan dan lain sebagainya. Teman-teman berhadapan seperti ini posisinya kalau di ruang sidang pidana. Jadi di sini JPU bersama dengan hukum di PH, kemudian sini pihak yang bersangkutan yang lain. Tapi konsep tidak dihadirkan dalam hal ini, kecuali memang agendanya memang untuk pemeriksaan saksi korban. Biasanya dalam perkara-perkara KDRT, kemudian pelecehan seksual, pemerkosaan, itu korban perlu dihadirkan dan ditanyai keterangan dan sidangnya bersifat itu kalau beberapa perkara itu ya. Kemudian setelah penuntutan disampaikan, pembuktian sudah clear, kemudian ke penuntutan JPU diberi waktu oleh majelis hakim untuk melakukan penuntutan. Setelah dilakukan penuntutan disampaikan, kemudian barulah ada apa sih tadi namanya? Play itu apa? Tadi yang itu selain yang Siti kan tadi belum bisa. Ini saya jelaskan soal play ini. Jadi memang nota pembelaan itu disusun oleh teman-teman penasihat hukum atau bisa diajukan langsung sendiri oleh terdakwa, baik secara tertulis maupun lisan. Biasanya kalau terdakwa yang sudah ditahan dia akan tulisan. Kalau teman-teman PK yang lanjutan maka akan ditulis sedikit rupa supaya rapi disahkan ke majelis hakim. Itu yang untuk pembelaannya. Setelah pembelaan seperti itu diterima, maka selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini tidak wajib tertulis, artinya bisa disampaikan juga secara lisan. Setelah pembacaan PK kemudian ditanya lagi tanggapan masing-masing dari JPU dan kalau PK bagaimana? Kalau JPU masih mau mengajukan replik, maka dia akan mengajukan replik. Kalau sudah tidak, ya sudah berarti bisa dilanjutkan untuk tahap selanjutnya. Ya, pertimbangannya sudah sampai untuk kami. Nah, itulah sekilas tentang sistem peradilan pidana. Selanjutnya, ini masuk ke ranah peradilan umum ya. Jadi di peradilan umum ada sistem peradilan pidana perdata. Kemudian ada peradilan agama. Dan sistem peradilan perdata. Nah, ini teman-teman disalurkan berbeda ya posisi ruang sidangnya. Di sini tidak ada yang menggunakan logam. Jadi logam itu hanya digunakan untuk JPU dan advokat ketika memang melakukan sidang pidana dalam putusan perkara pidana. Dalam putusan perkara perdata, memang karena cakupannya adalah putusan pribadi atau privat, maka tidak begitu kaku karena ini kepentingan individu biasanya. Ini bisa dari pihak penggugat, bisa juga dari pihak penggugat, ini dari pihak tergugatnya. Posisinya sebelah kanan hakim adalah penggugat, sebelah kiri hakim adalah tergugat. Kemudian ini pihak saksi biasanya yang diperiksa seperti ini. Karena kalau dari pihak penggugat maupun tergugat sudah diwakili oleh kuasanya atau diperiksa bersama seperti ini. Ini hakimnya kemudian ada hantar. Untuk sistem peradilan perdata ini kurang lebih bisa dibaca kalau cakupan perkaranya macam-macam.
dari perdata yang berkaitan dengan perseorangan maupun misalkan perusahaan itu ada perselisihan tentang perjanjian jual beli, sebabnya wawaris, dan sebagainya itu masuk ke perkara-perkara perdata, termasuk perceraian sekaligus. Kemudian itu yang ada di peradilan agama itu juga masuk ke peradilan perdata sistem. Untuk tahapan penanganan perkaranya pun kurang lebih sama teman-teman. Jadi tahapannya tapi lebih sederhana dibandingkan yang pertama. Karena kalau misalkan ada sengketa, itu langsung bisa diajukan gugatan ke pengadilan yang bersangkutan atau yang wilayahnya sesuai, kompetensinya sesuai dengan permasalahan atau perkara yang ada. Kemudian kalau tidak ada sengketa, atau nggak punya lawan, itu kita bisa melakukan peradilan. Jadi bedakan antara permohonan dan gugatan. Kalau gugatan itu ada lawannya. Kalau permohonan itu tidak ada lawannya. Jadi damai saja, misalkan permohonan penetapan waris. Semua ahli warisnya sepakat jika ada yang nakal atau memisahkan diri atau mencurangi saudaranya, kata-kata kita sifatnya permohonan. Tapi berbeda halnya dengan perceraian Islam ya. Itu permohonan itu digunakan menyesuaikan posisi hukum di daerah pertemuan. Lalu apa sih yang membedakan? Kok kadang kita juga lihat militer itu dan kok bersidang atau sebagai tersangka di ranah peradilan umum dan di pengadilan negeri biasa? Apa yang kemudian mudah untuk kita menandai itu? Kita kan sekarang di militer, besoknya ternyata sidangnya di pengadilan umum. Maka kita secara sederhana itu bisa menyoroti kerugian yang dia timbulkan. Itu apakah lebih berpengaruh pada kepentingan umum di luar ranah militer, atau dia berpengaruh sekali dengan kemiliteran. Dari porsi yang kita ketahui itu tadi, kalau lebih besar di kemiliteran, maka lingkungan peradilan yang digunakan adalah aturan mainnya di peradilan militer. Tetapi kalau di masyarakat biasa gampang, walaupun dia secara bersama-sama melakukan masyarakat itu masuknya juga ke peradilan. Ya. Komponennya lagi begitu militer dan lancar. Nah, begitu militer itu ada yang mau paham nggak soal begitu militer sendiri? Iya, kalau lebih kurang sama seperti biasa. Ini penjelasan. Oke, ini sekilas tentang peradilan militer yang mungkin tetap perlu teman-teman pelajari walaupun tidak sesering penanganan perkara, tidak sesering itu dibandingkan peradilan militer. Selanjutnya ini sekilas tentang struktur peradilan MK. Sebagaimana yang sangat tenang tetapi MK kan bagiannya ada beberapa ya. Ada berapa? 9. Kalau 9 satunya diberhentikan itu karena Oke, itu ya. Jadi kalau sistem peradilan Mahkamah Konstitusi, nanti dia wewenangnya adalah mengadili 5 poin ini. Yang pertama soal menguji undang-undang terhadap undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian memutus pembubaran partai politik dan juga sengketa hasil perselisihan pemilihan, sengketa hasil perselisihan pemilihan PKW. Yang selanjutnya adalah memberikan putusan atas pendapat DPR. Jadi selain memberikan putusan juga masukan untuk pendapatnya DPR mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Ini juga sempat ramai ya soal pilpres kemarin. Ada yang mengajukan bahwa presiden saat ini kamu itu melakukan pelanggaran pada bilangan yang PSM. Ya, betul. Itu kan ada Pak Ganjar itu kan juga ada yang jangan bilang Pak Agen ya. Tapi memang belum percakapan. Artinya teman-teman bisa belajar di sini. Pak Angket, kemudian sistem peradilan apa itu ini kan menjadi pengetahuan umum menjadi oleh masyarakat gitu sekarang. Sekarang orang itu menjadi tertentu juga akan berpolitik, sidang MK, sidang pilpres. Sekarang jadi lebih ramai karena Pak Angket itu kan sebenarnya di poin terakhir ini pendapat DPR atas pelanggaran yang dilakukan presiden atau wakil presiden.
Jadi ada walaupun tidak berjalan, jadi hanya ya sebagai pengamat extension. Penanganan perkaranya juga kurang lebih sama dengan yang dilakukan pemeriksaan pendahuluan seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian pemeriksaan persidangan juga sama tahapannya, tahap musyawarah tadi dia putusan. Kurang lebih untuk tata sidangnya, tidak jauh berbeda, hanya konteksnya saja soal apa itu yang menjadi pemeriksaan. Ini teman-teman silakan untuk soal ini kita diskusi. Silakan Mas. Saya mau nanya yang sistem peradilan pidana itu. Menjadi pertanyaan saya selama ini kan, kenapa penyidik di kepolisian itu nggak pernah dijadikan saksi di pengadilan? Kan kita kan tahu manusia itu kan pasti berbuat kesalahan. Pasti kan kenapa dari hadirkan itu kan manusia itu kan pasti berbuat salah gitu lah. Tapi kenapa di pengadilan itu nggak bisa disebutkan? Ya Pak Polisi. Penyidiknya gitu. Kan kita tahu dia bisa bohong dan bermain. Maksudnya tujuan dia dijadikan saksi pengadilan itu kan untuk klarifikasi gitu. Misalnya kayak saksi yang lain. Nggak kebenaran. Kalau sebatas pemahaman dan pengalaman saya, pihak penyidik itu dianjurkan oleh penyidik. Jadi oleh jaksa penuntut dia tidak persidangan. Dia dijadikan saksi misalnya. Dimintai keterangannya mulai dari awal ini proses pidananya bagaimana, kemudian juga dimintai keterangan soal penangkapan kalau ada penangkapan, kalau ada OTT soal OTT, kalau ada yang tangkap alat bukti tertentu di rumahnya misalnya penggeledahan, nah itu lagi dibahas dan ditanya. Jadi penyidik itu oleh JPU menghadirkan. Nah, semisal dalam beberapa perkara JPU tidak dihadirkan, penyidik tidak dihadirkan oleh JPU, nah itu PH-nya itu bisa meminta ke JPU, atau kita bisa memberikan tanggapan bahwa ini kesaksian atau rangkaian ceritanya tidak utuh, fakta-fakta yang sangat benar material atau mendekati kejadian aslinya ini tidak bisa dilakukan. Misalkan ada beberapa, nah itu kan bisa dilakukan. Jadi memang ada beberapa yang dilakukan, ada beberapa yang memang harus dimintakan dan didorong. Perkara-perkara yang biasanya polisi itu secara otomatis langsung dihadirkan oleh JPU, yang asli biasanya narkotika misalkan perkara aja soal kurir. Sebenarnya kurir narkotika, dia di jalan lagi meraja atau apa, kemudian ditangkap. Nah itu biasanya yang menangkap, yang menggeledah penyidiknya itu dihadirkan dalam persidangan oleh JPU untuk menerangkan rekomendasi. Nanti kita dari PH atau penasihat hukumnya, selain bisa belajar dari BAP dan dakwaan, kita juga bisa dengar kesaksian benar kesaksian. Bila tambahan jangan yang Mas jangan dulu, yang soal topiknya Mas jangan dulu, biar sebentar. Teman-teman ada yang menanggapi, mungkin kita diskusi aja. Yang belajar yang dulu dari sebentar. Dari Mas Dekannya dari yang soal polanya sudah. Yang di pada di polisi. Ya, ada tambahan di polisi. Ya, berarti dari Mas Dika udah nggak ada yang mau bisa Silakan muncul ada baru Mas ya. Saya mengizin tadi pertanyaan saya terkait sistem peradilan militer yang kan juga disebutkan di militer itu. Yang menarik itu adalah tidak semua orang-orang yang militer itu peradilannya itu ditaruh di peradilan militer. Sedangkan kompetensi peradilan militer sendiri itu diperuntukkan dikhususkan untuk orang-orang dalam tanda kutip masyarakat warga itu yang dia melakukan pada dirinya yaitu sebagai tentara nasional Republik Indonesia (TNI). Nah, pertanyaan saya apakah ada contoh kasus ataupun contoh yang pernah Mbak Nadia alami atau tangani bahkan ketika suatu militer tentara TNI itu tepatnya itu
dia bersengketa ataupun digugat yang ranahnya itu masuk di pengadilan umum, karena sepengetahuan saya itu khusus untuk militer atau TNI itu desainnya itu dia dilakukan di diputusnya itu di auditorat, bahkan stereotip yang ada itu kan sampai kadang-kadang kalau misalnya yang sering itu ada tilangan polisi itu bahkan nggak berani ngilang militer, ngilang TNI ya, karena militer rasanya karena ini bukan kompetensi saya. Jadi kalau misalnya saya yang makanya betul ada pengangkatan itu juga betul. Ketika saya ada masalah atau saya ada yang keliru yang tidak menindak saya itu kemarin saya. Jadi istilahnya apakah pernah ada kasus yang di militer itu juga terkait di peradaban ini seperti itu, karena pun dari klasifikasi warga misalnya kan sudah berbeda antara masyarakat sipil dengan masyarakat militer, makanya itu kenapa dia ada dibentuknya suatu badan peradilan auditorat yaitu militer. Mungkin itu. Kalau untuk yang ranah peradilan umum yang pernah diikuti atau yang pernah mengadili anggota militer itu pernah atau enggak itu. Kalau sebatas pemahaman kami, sebatas pengalaman kami, itu memang ada dan pernah memang orang militer itu bisa di peradilan umum. Pertama kan soal perdata. Karena tadi yang itu kan gugatan. Kalau gugatan kita bicara gugatan itu ranahnya berarti perdata, bukan pidana. Karena di pidana tidak ada yang namanya gugatan. Kalau ranahnya perdata itu sudah barang pasti mas, maksudnya untuk peradilan itu. Kalau itu cerai sederhana ya kalau untuk rumah tangga tidak sederhana, tapi untuk perkara hukum perceraian adalah yang paling sederhana. Permohonan kemudian soal perceraian itu maksudnya itu peradilan hukum. Kemudian kalau yang seperti sengketa misalnya sengketa lahan dan lain sebagainya, sengketa tanah, perdata itu juga masuknya ke lingkungan perdata umum atau peradilan umum. Sengketa tanah. Ya, pribadi ya mas, kita ngomong privat, urusan privat ya. Juga, nah itu tadi kenapa kita secara sederhana untuk mengukur porsinya ini masuk ke peradilan militer atau peradilan umum. Jadi kalau lihat kerugiannya itu di mana? Di ranah umum kan? Atau di ranah militer kan? Sebenarnya mas, mohon maaf kalau untuk yang hilang itu kan kita pahami sebagai keangkuhan di lapangan. Ya, karena itu sifatnya adalah pelanggaran sebenarnya bukan tindak pidana. Dan itu ranahnya itu jelas sebagai jelas. Adapun polisi militer itu awal itu juga untuk mengawal perkara-perkara seperti itu yang kemudian sebelum masuk ke ranah pengadilan. Nah, kemudian apakah pernah ada oknum TNI yang diproses misalnya di pengadilan itu ada misalnya dia melakukan tindak pidana secara bersama-sama oleh dengan masyarakat sipil, misalkan bareng-bareng berlima merampok atau melakukan pencurian, itu bisa dilakukan persidangannya juga, tapi biasanya memang dipisah. Jadi setelah di peradilan militer, dia kan juga ikut ke peradilan umum. Kemudian prosesnya lebih lanjut nanti masuk ke peradilan militer. Jadi bisa dipisah. Namanya commission yang dua jenis tapi dua ranah itu bisa digabungkan ataupun pisah. Nah itu sesuai dengan kebijakan hakimnya. Artinya dia juga sakit untuk ini harus dimiliki. Tapi selama dia melakukan kerugian yang di ranah umum, itu bisa diproses di peradilan umum juga. Jadi kompetensi anggota TNI itu tidak hanya sebatas di militer ya. Jadi misalnya sudah diadili di pengadilan militer pun, kadang-kadang itu seperti itu. Kemudian alasannya itu saya itu sudah diadili di pengadilan militer. Jadi kadang-kadang ada timbul kerugian, terus ingin mengajukan gugatan pihak lawan ini seorang militer, terus orang militernya itu dia itu beralasan atau berdalih saya juga sudah diadili di militer sendiri, jadi nggak bisa kamu gugat lagi di pengadilan umum. Padahal secara textbook ataupun tulisnya dan praktisnya itu juga tetap bisa ya.
Sebenarnya bisa, tapi bukan gugatan ya, Mas. Jadi harus dibedakan ya. Kalau gugatan kan perdata, urusannya kan privat, ranah privat. Itu dia memang tidak masuk ke dalam ranah militer, peradilan militer. Nah, yang masuk ke ranah peradilan militer itu kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian tidak tata usaha yang kaitannya pemiliteran kita. Jadi bukan soal bukan kayak yang tadi saya bercontohkan soal kepegawaian, itu kan berbeda. Kan kalau militer nggak mungkin dapat surat dari badan apa kan mas. Pasti kalau soal pekerjaannya dia misalnya sama militer, tapi melakukan komando dari atas. Nah, itu yang bisa diselenggarakan di peradilan militer. Jadi ranahnya pidana dan tata usaha. Kalau perdata yang yang tadi dari gugatan dan lain sebagainya termasuk pernyataan yang disampaikan tadi, itu ranahnya privat. Jadi dia bukan sebagai prajurit, tapi sebagai bedanya di situ. Kalau pidana itu kan merugikannya secara umum, pidana umum, misalkan pembunuhan itu kan otomatis menimbulkan keresahan masyarakat. Baik itu yang kemudian diseret masuk ke perdata. Tapi ada tindak pidana yang misalkan tindak pidananya kasus aduan, deliknya itu delik aduan, misalkan penipuan. Kalau penipuannya oke-oke saja, dan sudah saya ikhlaskan, ya sudah ikhlas. Tapi kalau yang korban yang merasa saya ini sangat dirugikan, saya ditipu, saya nggak sadar itu dendam dan lain sebagainya, kata-kata. Ya itu kan tadi yang kita proses. Prosesnya di mana ya? Sifatnya tuh mas, kita ini merugikannya kan merugikan secara masyarakat gitu. Makanya kita masuk ke proses peradilan ini. Meskipun dia anggota TNI pun juga bisa dimasuki peran dari umum. Tapi kalau yang salah meresahkan langsung pembunuhan, apakah itu bisa kita tarik itu peradilan militer? Itu kan baca juga kan kayak TNI itu ada yang main proyek terus nipu atau apa gitu. Itu kan mungkin juga bisa di apa? Kadang-kadang kan yang tadi juga disebut tentang arogansi apa arogansi itu. Kadang-kadang kayak merasa kamu ini sebagai golongan yang berlepas atau malah ya pernah hubungi kami sendiri. Nah, itu kan kita bicara soal penegakan hukum. Nah, Sekarang ada yang bilang, kalau ya ada orang yang tertentu yang seharusnya tidak hukum, tapi kan juga melakukan pelanggaran hukum gitu. Atau kita pidana, apapun itu ya teman. Ya baik penegakan hukum yang seharusnya melakukan penegakan hukum, tapi justru sebaliknya itu merasakan masyarakat hukum. Itu kan yang seharusnya ditindak secara pribadi. Jadi itu keangkuhan arogansi itu tidak bisa menjadi ukuran kita memproses orang-orang secara personal atau secara insan. Karena itu misalnya sama kemudian dengan kualitas tidak satu bagian. Walaupun misalnya kita sendiri di satu bagian ini kan bobrok ini dalam satu lembaga ini ada bagian yang bobrok kan kita nggak bisa pukul rata mas tadi nggak bisa pukul rata semua makanya ini harus dibenahi semua gitu ya. Ada salah teman-teman yang mau menambahkan diskusi dengan Mas siapa? tidak. Mas Haidar. Kalau Mas Haidar ada yang menanggapi soal militer? Tanggapan cukup. Mas Jaka jadi bertanya singkat aja. Saya ada studi kasus untuk teman-teman diskusikan soal ini. Saya pertanyaan yang kembali ke saya itu kenapa ya kan hakim itu kan mempunyai tugas finding yang hakim kenapa kita saat bikin gugatan itu harus mencantumkan pasal itu kan padahal kan hakim kalau dari pasal itu kita kan pasti sudah tahu ini kualifikasi ini PMK kenapa harus kita campur kan harus gitu kan ya kan kalau undang-undang takut harus mencantumkan pasal waktu bikin gugatan. Sebenarnya begini Mas, kalau untuk demi pasal itu tidak ada kewajiban dalam pemerintahan gugatan. Artinya pasal-pasal itu kita cantumkan hanya untuk memperjelas kehidupan kita, pasal buat kehidupan kita. Ini loh, menurut pasal ini, klien kami atau prinsipal
masa dalam materi dan lain-lain. Jadi sebenarnya gugatan itu seni. Saya nggak bisa bilang punya Mas Effendi salah, punya Mas Jaka salah, ini kurang tepat itu nggak bisa. Karena semuanya seni, setiap orang punya seninya sendiri dalam menyusun gugatan. Mau dikasih pasal, dikasih contoh kasus, dikasih jurisprudensi, itu sah-sah saja. Karena tidak ada bentuk bakunya poin per poin. Yang terpenting di dalam gugatan itu mencantumkan yang namanya identitas para pihak. Jelas nih, siapa pihak P dan T, penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon. Jadi biasanya hanya kita masukkan ke pertemuan kita aja. Kalau membenarkan kita ini kan juga gugatan berdasarkan hukum, bukan kata nggak udah minta ada semua hakim nanti mengatakan Karena nanti sesinya juga sudah selesai, tapi selanjutnya akan ada studi kasus dari Mbak Nadia. Untuk Mas Yuki bisa ini studi kasusnya mungkin penjelasannya akan dijelaskan. Terima kasih. teman-teman ini ada 4 major. Kita bagi jadi 4 kelompok. Mas yang di luar bisa bergabung sama teman-teman di dalam. Sama kita kan ada berapa orang? Bisa jadi satu kelompok ya. Kita jadi satu kelompok, berarti 5 kelompok ya totalnya. Ini ada studi kasus. Ya teman-teman bisa lihat. Isinya seperti itu. Nah, arahannya adalah dari gambaran perkara ini. Siapa saja mas pihak yang memiliki permasalahan hukum, kemudian apa upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi haknya para pihak yang punya masalah hukum. Singkat saja 15 menit ini untuk dianalisis secara berkelompok. Siapa saja yang memiliki permasalahan hidup, kemudian supaya hukum apa saja yang dapat dilakukan untuk penyelesaian perkara tersebut. Pertama dijelaskan jika berkata saya sambil bedah kasus ya karena mungkin Oh, panggilan. Enggak. Apa?
ada benar salah. Kalau ada yang kurang tepat, ini nggak ada yang benar salah ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau menafsirkan atau kan kita sendiri. Karena ini sebenarnya dalam menara advice kita, teman-teman tinggal sampai di sudut pandangnya siapa saja. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perkara kesulitan saya itu untuk yang bermasalah itu secara kesimpulan sih antara Tono sama Ero. Kalau Tono ini jelas-jelas dia pergelapan, tapi masuk dalam pergelapan dalam satu jabatan. Dia ada jabatan kepala, tapi bukannya buat investasinya malah dilakukan di tanahnya. Nah, itu nanti dananya pergelapan. Nah, kalau videonya itu perdata. Kenapa tuh? Nah, perdatanya ini kan SAM-nya double. Jangan kalau nggak salah baru diceritain. Pokoknya SAM-nya sama-sama punya tanah gitu. Tapi kalau di proses persidangan ya, kalau dia identifikasinya, ya upaya pasti pun ambigu. Karena dia punya duluan. Soalnya kan di sistem peradilan Indonesia itu kan kalau dari hal lain itu kan kalau masalah itu saya juga kan siapa dulu yang dikatakan di DPN. Nah kalau hasil akhirnya dari perdata yang menentukan Perdananya berarti Tiko Gibran. enggak. Yang kedua bisa jadi sakitnya di foto, bisa jadi di kalau perdana ada ininya cara namanya. Nah kalau di dunia itu kita juga di atas itu ini dia sendiri namanya skos, bisa juga dia antara beda foto atau juga baik dari itu. Nah, kalau pertama kalau masalah dari matematika, tapi masalah yang sampai itu ya, jadi artinya gimana dari dapat dari matematika sebenarnya mana yang benar, yang terus sama lagi. Kalau lainnya bisa jalan secara tinggi, aku kan jangan ulama sesat, kita berduitnya bisa dari. Nah, dia kan tahu sebagai belakang. Kalau saya jawab kalau saya jawab saya pasti mana istrinya. Karena kalau banyak bisa. Ini kita ya. Diskriminasi kan namanya kalau berapa udah poin aja lapor polisi. Nah, udah dilapor polisi, kita penjara. Juga cerai, minta juga cerai, minta bagian. Kan tadi SAM-nya kan kata suami dari istri, si istrinya angkara sama Tiko. Upaya itu kan upaya itu. Ini baru sama ya Mas Jaka. Mungkin kalau kita
Jangan ada pendapat Waktu orang masih orang bisa. Foto juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bujang, selalu Mas Dias akan mencoba membreakdown sesuai yang diberikan oleh Pak Ibu Nadia terkait studi kasus. Kemudian kalau sudah mendarik, semoga kita dijauhkan orang-orang di tahun ini. Baik, masuk di ini di studi kasusnya. Dari studi kasus yang dirincikan dalam fakta peristiwa di sini, kami berkesimpulan terdapat setidaknya ada empat perkara yang dapat dijeratkan ataupun yang berhubungan dengan si Tono atau masalah. Yang pertama ada di perkara seperti yang saya perkara pidana. Perkara pidana yakni Tono diduga melanggar pasal 372 yang telah memenuhi unsur menguasai kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan Bankes Parpol, uang yang dikuasakan oleh dia dan dilakukan penggelapan dengan si Tono ini mengeluarkan uangnya itu tidak untuk merubuhkannya, yaitu ini dilakukan untuk membeli tanah dan kemilik. Nah, di sini upaya hukum yang dapat dilakukan terkait perkara pidana ini, yakni Bankes Pol dapat melakukan laporan polisi, melakukan laporan polisi karena objek penggelapan itu tidak lebih dari 250 juta, ya. Jadi dalam tataran praktisnya masih dapat dilakukan di Polres atau di Polres yang di kompetensi fokus si Tono ini dibuat amanah. Dan setelah Bankes Parpol ini melakukan laporan polisi, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh tim penyidik, yakni polisi, dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses pidana yang selanjutnya sampai pada Tono ini diputuskan oleh hakim secara sedemikian bersalah yang terbukti melanggar pasal 372 KUHP. Lalu yang selanjutnya selain pidana, Tono juga berpotensi mendapatkan perkara privat yang sangat privat, yakni tentang pernikahan atau perkawinan, biasanya perkawinan. Yakni dia digugat cerai oleh istri Tono karena di dalam uraian fakta peristiwa di sekitar sini dijelaskan bahwa istri Tono meradang karena istri Tono kemudian mengetahui di tanah dan pengusutannya ini pun meradang. Nah, istri Tono di sini marah seperti itu dalam tidak ingin mendiskriminasikan wanita, tapi kalau wanita sudah tersakiti itu tidak ingin. Nah, karena seperti itu si istri Tono melayangkan gugatan perceraian terhadap Tono. Dengan alasan
dengan alasan sesuai PP nomor 9 tahun 1975 poin nomor 6, yakni alasan tidak dapat signifikan untuk kembali karena istri Tono sudah terlanjur sakit hatinya, Tono beli tanah tidak dilakukan karena dan itu juga Tono memiliki sifat impulsif. Jadi istri Tono melayangkan gugatan perceraian. Lalu yang ketiga ada terkait dengan gugatan perdata. Gugatan perdata dengan kasus sengketa tanah. Nah, di gugatan perdata sengketa tanah ini dari diskusi kelompok kami dapat menjadi dua subjek ataupun ada dua perspektif kasus, yakni perspektif kita sebagai penasihat hukum Tono ataupun perspektif kita sebagai penasihat hukum Ziko. Karena pun di sini pun uraian faktanya pun juga masih masih fleksibel dan bagaimana kita memandangnya itu melakukan upaya hukum terkait dengan subjek hukum yang terkait. Di sini yang pertama dalam perspektif yang misalnya itu adalah Tono. Jadi sehingga Tono yang melayangkan gugatan. Tono subjek hukum sebagai seorang penggugat. Maaf tulisannya jelek. Penggugatnya yang pertama Tono. Objek sengketanya adalah tanah dengan SHM nomor 012355 atas nama Joko Pinaksa. Sehingga di sini oleh dosen yang dimiliki oleh Tono dan merasa dia mempunyai sertifikat yang sudah dilakukan yang sudah dibeli secara sah dari ini di depan bahkan sudah diadakan di depan notaris dan diterbitkan akta jual beli sehingga dapat dilakukan proses pembuatan sertifikat hak milik tanah atas namanya Joko Pinaksa tersebut. Oleh karena itu Tono di sini ketika melihat atau berkunjung ke tanahnya, ketika ingin menguasai tanah tersebut, dia melihat ada si Tiko yang telah memberikan menanam pohon pisang, merasa hanya dicederai ataupun dia dirugikan sehingga dia mengadakan gugatan karena Diko ini mengambil tanahnya tersebut dan ternyata selalu berlangsung melawannya itu adalah melawan Diko dengan juga berarti ini penggunaan formal terus juga Diko dengan turut tergugat pertama di Cina. Untuk upaya hukum selanjutnya bisa disaksikan di sini. Lalu biasanya itu sebatas siapa subjek hukum dan apa upaya hukumnya. Lalu selanjutnya yang gugatan kedua yang mengajukan itu adalah yang pertama 3.1 ini 3.2-nya yang menggugatnya dibalik menjadi Tiko. Tiko ini menggugat Tono karena sudah memiliki sertifikat milik. Jadi bisa dikatakan kasus Tiko dan Tono ini kasus sengketa tanah yang terjadi karena banyak mafia tanah yang mana dalam satu objek dalam satu orang sedangkan dia ada beberapa fungsi signifikan. Terbanyak fungsi transaksi. Tiko ini dapat dalam subjek hukum itu adalah juga turut tergugat ini notaris yang menerbitkan akte jual beli dan Joko Pinaksa sebagai pemilik nama sertifikat yang awalnya itu. Nah, jadi untuk penyelesaian perkara itu kami
mendiskusikan sebanyak supaya dalam penyelesaian perkaranya mereka kalian mungkin perlu waktu yang lebih lama dan sudah digunakan waktu dengan masalah kita ambil dari baru baik ya. Yang kedua, anggap aja yang tindak pidana. Nah, kedua itu yang buat itu agar tidak ada uji foto. Anggap aja itu dilaporin. Nah, saya sebagai pihak itu nggak ikut mengajar. Anggap aja lah itu mengajar dari kita. Ada dari tim kita mau menambahkan? Sudah cukup? jelas Silakan. ya kenapa kita memulaikan semuanya seperti karena sesuai dengan pertanyaan dari Ibu Nadia tadi kan yang pertama siapa pihak yang memiliki permasalahan yang kita mulai itu kemungkinan pertama sebenarnya seperti pertanyaan kalau Ibu mulai jadi kita mulai dari sini ya. Yang pertama, yang pertama akan menjelaskan yang bulat dulu terkait begitu perkataan ini akan bulat. Yang pertama kita akan membahas perkara antara Tiko dengan Tono terkait tanah itu tadi. Jadi yang bisa dilakukan pertama kali ya mediasi gitu ya. Karena ini kan satu keluarga itu yang tadi, yang sana itu satu keluarga, sedangkan Tono ini juga baru beli gitu istilahnya. Nah, permasalahannya adalah Tiko itu punya SHM lebih dulu dari Mas Tono. Nah, sehingga punya Tiko kan yang berlaku kan berarti. Nah, karena punyanya Tiko yang berlaku, artinya Tono ini jual beli antara Tono dengan ini. Ya, dengan ini itu batal demi hukum. Kenapa batal demi hukum? Karena objeknya cacat. Nah, karena objeknya cacat, berarti uang yang diberikan Tono bisa meminta pengembalian uang pembeliannya itu kepada ini karena ini melakukan hal yang salah gitu. Dan si Tiko itu berhak untuk untuk melakukan pengelolaan data itu karena gitu. Itu untuk terkait dengan yang sana. Nah, kalau untuk yang nikah sebenarnya kalau untuk yang nikah ini harus dilihat dulu itu perjanjian pernikahnya. Sebenarnya bisa melakukan ya bukan dan perceraian ya. Yang diajukan selain bukan dan perceraian juga meminta putusan selah terkait cita marital karena takutnya nanti karena si Tono ini impulsif juga. Takutnya nanti entah itu hartanya diapa-apain atau diapa-apain lainnya dibutuhkan sebelum adanya masalah. Nah, terus kalau itu harus kita ini juga sampai cerai nggak asal anak dan juga tentunya karena kebanyakan masalahnya nanti ada di situ. Itu jadi sekalian aja. Nah, kalau untuk tindak pidananya diselesaikannya nanti setelah perdata. Jadi ya sama sih cuma mengajukan laporan aja. Itu sih. Yang melaporkan ya bagus lapornya. Yang dilaporkan enggak diisu dong. Karena kan Pak, tapi mungkin nanti yang dibutuhkan ya transaksinya dari Bitono ini nanti. Kita ambil timeline-nya dulu tahun 2020. Yang pasti terpenting si Tono ini sudah jelas-jelas kalau dia melakukan penggelapan di
kantornya dia sebesar 50 juta dari uang iuran tadi. Ini istilahnya ada juga perjanjian jual beli antara Tono dan Rio. Kemungkinan ini ada dua kemungkinan, ada yang dia jual itu SH-nya double atau ini melakukan penipuan. Kalau misalnya melakukan penipuan secara langsung bakal dihukum jual beli tangan jadi. Terus kalau ada juga kemungkinan SH-nya double. Kalau SH double ini melakukan fungsinya sih. Akhirnya kalau misalnya ini melakukan atau punya SH double, otomatis ini harus melakukan tindakan ke BPN karena ini kayak nggak mungkin si ini punya surat tanah juga, si Tina juga punya surat tanah juga di sini. Nah, ini baru ngomong juga sih. Nah, kita mundur tahun 2019. Si Tina menjual menatap dibantu sama dia. Jadi pas melanjutkan terkait dengan tema sebelum bismillah jadi memang terjadi terkait dengan antara antara China dari sini dengan yang mana telah mendapatkan SMA pertama India jadinya bersama tidak yang mana kemungkinan juga apakah dari perjanjian di anak tersebut adalah yang saat ini memang prosesnya hasilnya terus terkait dengan pidana ya. Yang pertama adalah karena melakukan apa karena yang laporan itu dari terus yang dari teman saya itu diduga melakukan penipuan. Memang kan bukti kalau itu pemasukan kurang lebih. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan perdatanya terkait dengan kalau ini masih belum ada yang didapat karena nanti adalah pada secara suara dan terkait dengan sejarah lainnya yang mana terkait dengan yang tersebut itu kita kemungkinan dari ini dari BPN kekuatan dari pihak si ini kita kemudian untuk yang pembelajaran itu yang pertama bisa dari sisi ekonominya atau dari sisi mungkin tapi yang perlu kita tekankan karena memang hasil tadinya kurang jualan terkait dengan yang lainnya dan terkait dengan objek jualan wilayahnya kita menjalankan terkait dengan upaya klarifikasi terlebih dahulu pada masing-masing kita. Jadi biar kita bisa melihat kemudian tentang mana yang lebih dominan seperti itu. Terima kasih. Kita dibantu dulu dari kelompok yang terakhir menyampaikan pendapat. Bisa di sini Pak supaya teman-teman bisa lihat. Sebentar aja. Nggak lihat tambah penyampaian. Ayo Mas Agung, Mas Alfi, dari kita. mulai berfoto korban yang bagus yang belum aduh kita kan aturannya masuk perayaan semester yang kegiatan teman oleh paling di sini benar-benar penting di sini tapi jadi mahasiswa itu di sini seminggu 12 gitu. Baik, bisa Saya kira pengurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Andri Taufik bersama rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa kami terkait dengan studi kasus yang telah diberikan. Dalam hal ini sebenarnya ada beberapa kasus yang memang tadi sudah disampaikan juga oleh teman-teman mengenai kasus-kasus yang terdapat di dalam studi kasus kita kali ini.
dalam hal ini kami menemukan ada setidaknya 3 perkara yang dapat diajukan upaya hukum dalam hal ini. Yang pertama itu adalah bagaimana yang dijelaskan di dalam studi kasus itu telah dilakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh si Tono terhadap uang iuran yang dikumpulkan atau dikuasai oleh Tono terhadap uang iuran pegawai negeri di Baket Bangpol Kota X. Terus yang kemudian dalam hal ini para pihaknya tentu yang dapat dipidana atau tersangka dalam hal ini adalah si Tono selaku pihak subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Sedangkan bagi kuasa hukumnya nanti itu adalah dari pihak Bangket Bangpol Kota X yang mana dalam hal ini menjadi korban. Kemudian dalam perkara yang kedua itu berkenaan dengan perkara perceraian yang hendak diajukan oleh istri dari si Tono. Namun dalam hal ini kami tidak memperdalam terlebih dahulu terkait dengan upaya perceraian ini karena memang belum ada klausula yang menyatakan secara tegas bahwasanya memang sudah ada upaya yang hendak dilakukan oleh istri Tono dalam upaya perceraian ini, sehingga dalam hal ini tentunya barangkali karena ini adalah masalah yang sangat privat dan menjadi urusan pribadi dari pihak keluarga, maka ini bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak sampai ada upaya hukum untuk mengajukan terlebih dahulu perceraian. Kemudian selanjutnya kami langsung mengutamakan pada perbuatan hukum yang terakhir, di mana dalam hal ini terjadi permasalahan antara kepemilikan SHM yang dimiliki oleh Pini dulu yang atas nama Joko Minahata yang menjualkan SHM-nya kepada si Tono. Nah, dalam hal ini jika kita perhatikan timeline-nya, transaksi yang dilakukan oleh atau perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tono dengan ini dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan kita temukan fakta hukum lainnya bahwasanya itu Tiko melakukan transaksi itu pada tahun 2019, yang mana secara urutan waktu tentunya Tiko itu lebih diakui transaksi jual belinya dalam hal ini dan pemilikan SHM-nya. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman juga, maka atas hal tersebut perjanjian jual beli antara Tono dengan ini itu semestinya dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini tentunya kami yang mengangkat Tono sebagai klien hukum kami sebagai dalam hal ini mengutamakan untuk menghindari si Tono dari mengalami kerugian, yaitu dari uang yang telah ia bayarkan kepada Tini. Maka dari itu kami mengangkat perkara perbuatan melawan hukum kepada antara dengan penggugatnya adalah Tono dan Tini sebagai tergugat dalam hal kirain ada tanggapan. Dengan penggugat adalah Tono dan tergugat adalah Tini. Dalam hal ini nah, kenapa dalam hal ini kami mengupayakan Tono untuk mengajukan gugatan pada ini dengan pertama melakukan upaya somasi terlebih dahulu, karena ya tadi juga disebutkan oleh teman-teman yang lain sebenarnya ini kan pihaknya adalah keluarga Tina dan ini itu kan kebetulan berkeluarga, jadi barangkali bisa dilakukan upaya somasi untuk melakukan klaim sertifikat hak milik siapa yang dapat dinyatakan benar. Sebab ada dua kemungkinan juga, karena yang menjual pertama itu adalah si Tina yang merupakan adiknya si Tini. Mungkin saja di dalam keluarga ini ada permasalahan seperti tidak adanya komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak, antara Tini dan Tina. Mungkin saja Tina menjualkan SHM yang palsu. Bisa itu mungkin terjadi karena kenapa kemudian Tini masih menjual SHM atas nama bapaknya. Tapi juga dapat kita, namun oleh karena itu kami melakukan upaya somasi terlebih dahulu kepada pihak ini dan keluarga. Kemudian jika sudah dilakukan dan bisa diterima, maka kami akan melakukan upaya mediasi untuk menentukan solusi apa yang terbaik dari perkara yang terjadi di antara kedua belah pihak ini. Namun jika kemudian tidak dapat ditemukan
kesepakatan begitu, maka kami akan mengajukan verifikasi untuk meminta ganti rugi kepada si ini untuk mengembalikan uang transaksi yang telah dia bayarkan sebab dari batalnya perjanjian jual beli yang dilakukan antara pemilik ini. Mungkin sederhana dari kami gitu, terlebih terkurang kami mohon maaf. Bila lebih berlihat, mohon dijelaskan. Terakhir ya, ini kita belajar bersama. Kurang lebih sebenarnya teman-teman sudah bisa memahami, bisa mengambil dari banyak sudut pandang. Karena prinsipnya sebenarnya peraturan ekonomi. Kasus ini, perkara ini sangat kompleks. Artinya tidak ada satu yang benar atau dua yang benar, tapi di sini pihaknya banyak dan macam-macam permasalahan hukumnya sebenarnya. Karena hari ini kita belajar sistem peradilan yang macam-macam, artinya teman-teman harapannya bisa mengambil, mengklasifikasikan, oh ini masuk perkara perdata, oh ini pidana, oh ini tuh. Nah, oke, kita review singkat aja ya. Dari si Tono ini kan sebenarnya tokoh utama di sini. Padahal semuanya ini bisa menjadi tokoh utama ketika kita mengambil sudut pandangnya masing-masing. Perihal Tono, seorang pegawai negeri, ini kan dia punya uang iuran, tapi uang iurannya kan bukan uang kantor. Artinya tidak ada sangkut pautnya PNS atau dalam status pegawaiannya uang itu. Jadi uang untuk arisan itu loh yang hanya sebagian kecil yang saat itu yang sangat dikumpulkan oleh si Tono ini hanya sebagai buat internal pegawai dari timnya saja. Jadi dia bukan bendahara, dia bukan yang megang uang kas dan lain-lain. Perihal uangnya. Sehingga ketika dia menggunakan uang itu untuk membeli tanah, sifat impulsifnya tadi, itu yang bisa melaporkan adalah teman-temannya yang uangnya dijelaskan. Karena ini saya titipkan duit untuk disimpan untuk keperluan kita bersama, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi sebenarnya bahwa PNS tidak ada kaitannya sama sekali. Itu yang pertama, soal tahun 2018 dia jadi pegawai. Kemudian dia mulai pegang uang tahun 2020. Yang mana berarti dia baru punya uang 2020 dan baru membeli tanah itu di atas 2020. Sedangkan si Iko yang paling bawah itu kan sudah punya kwitansi membeli dari Dina. Itu tanggal 3 Januari 2019. Oke ya, di sini timeline-nya sudah masuk ya teman-teman. Kemudian mana nih yang benar SHM-nya? Ini kan ada dua SHM. Yang satu SHM atas namanya bapaknya Tina ini, yang satunya SHM atas nama Iko Gumelar sendiri, pembelinya. Nah kalau berdasarkan jual beli itu kan kita bisa lihatnya, oh ini SHM-nya Iko yang sudah balik nama. Kita lihat atasnya, balik namanya dari siapa? Dari namanya Pak Minahasa itu, Joko Minahasa itu, atau dari orang lain? Kalau dari Joko Minahasa sudah miss, ternyata nggak ada, itu kan berarti yang bermasalah si Tinanya. Tapi kalau ternyata itu memang Joko Minahasa dan kemudian ada sambingannya berkas, misalkan ada hibah dan lain sebagainya, itu berarti yang benar punya Tono dan maaf Iko, sehingga double SHM itu harus jadi salah satunya pembatalan ke PT UN. Jadi yang mengeluarkan BPN nanti kita membatalkan ke PT UN. Iko yang mengajukan. Gitu ya. Kalau urusan perceraiannya teman-teman bisa juga masukkan karena keinginan istrinya untuk berpisah. Itu juga memungkinkan untuk dia mengajukan perceraian. Kemudian kalau pidananya ini kita bisa dari banyak hal. Siti ini ada unsur pidananya. Kalau dari sudut pandangnya Tono juga ada pidananya. Ininya meninggal, Tononya menggelami lagi. Dari sudut pandang mereka berdua, itu juga bisa ada unsur pidananya karena mereka dia masuk ke pekarangan tanpa izin. Jadi sama-sama ada pidananya. Kemudian si pinanya juga bisa ada pidana juga. Nah, yang memalsukan salah satu SHM itu juga ada pidana yang pemalsuan. Jadi sebenarnya di sini ada sengketa perdata juga, ada sengketa pidana dan ada PTU. Gitu ya, semoga ini bisa jadi ranah belajar itu bermanfaat, dan semoga menjadi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Apa yang kita masih berdiri di salah satu ini.
Oke, teman-teman, karena itu tadi sudah belajar ya. Kurang lebihnya tentang ini istirahat dan istirahat dan makan ya. Jadi langsung saja yang kepada Mbak Ari ya, berikan materi kota bermanfaat juga untuk teman-teman semua. Saya sudah di Kuala Lumpur di kantor, kami juga sendiri dan kurang lebihnya apabila ada kata-kata. Ini akan ada dokumentasi, jadi jangan saya luas dulu. Saya akhiri apabila yang berbayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.